Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, pendekar pemetik bunga berhasil mengalahkan gurunya, Begawan Citra Karsa. Dan kini, Galuwarsi dalam bahaya. Adakah yang akan menolong Galuwarsi? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kulitmu halus sekali, Galuh. Pemuda setan, pergi. Jangan sentuh tubuhku, teriak Galuwarsi. Apakah tampangku betul-betul seperti setan? Tanya si pemuda dengan cengar-cengir, dan dielusnya lagi pipi gadis itu. Galuwarsi yang karena tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya, penuh kegemasan diludahinya muka pemuda itu. Pendekar pemetik bunga malah tertawa. Diambilnya ujung angki Galuwarsi. Dengan angkin itu disekanya ludah yang membasahi mukanya. Ludahmu seharum bunga semanis madu. Kenapa mesti disembur ke mukaku? Bukankah lebih baik disemburkan ke dalam mulutku? Hahaha. Kulit pipimu demikian halusnya, Galuh, kata si pemuda, dan dicuilnya dagu si gadis. Tentu kulit tubuhmu lebih mulus lagi. Habis berkata begitu, pendekar pemetik bunga segera elus bahu Galuwarsi. Berdiri bulu kuduk si gadis, sebaliknya semakin menggejolak darah muda pendekar pemetik bunga. Tangan yang mengelus bahu itu kini turun ke dada. Air mata berlelehan di pipi Galuwarsi. Dia tahu tak satu pun yang bisa dilakukannya menghadapi perlakuan bejat itu. Dia sadar apa yang bakal terjadi dengan dirinya. Tak sanggup lagi, dia menjerit. Tak kuasa lagi, ia berteriak karena suaranya sudah habis ditelan keparawan. Gadis manis, kenapa mesti menangis? Tanya pendekar pemetik bunga. Pemuda terkutuk. Suara Galuwarsi antara terdengar dan tiada. Aku rela dibunuh daripada diperlakukan begini rupa. Hah? Pendekar pemetik bunga hela napas dan kerutkan kening tanda heran. Kau tahu manis, perempuan-perempuan yang mati gadis, kalau dia bisa bicara di liang kubur, pastilah dia minta dihidupkan kembali. Hidup kembali untuk merasakan kenikmatan hidup antara laki-laki dan perempuan. Kau yang hidup kepingin mati. Lucu. Mari Dewiku, kini kebalik semak-semak di sana. Di situ ada rumput, biar kita bisa tidur bergurung lebih nikmat. Pergi, jangan sentuh aku. Suara Galuwarsi mengandung keputusasaan. Oh, kau tak mau balik ke semak-semak itu, Galuh? Tak apa. Di sini pun aku tak keberatan. Pendekar pemetik bunga ulurkan tangan kanannya kembali dan Bret! Kain penutup dada Galuwarsi robek besar, dadanya tersingkap lebar. 10 jari tangan pendekar pemetik bunga dengan terkutuknya laksana gila menggerayang menjamai dada itu, meremas seakan-akan hendak menghancur lulukannya. Sejak kemarin senja sampai siang hari itu, Kadipaten Kaliurang tampak sibuk sekali. Sejak kemarin, 5 orang pembantu Bupati Sento Sastra telah dikirim ke Kaliprogo Wetan.
untuk menyelidiki kenapa Galuwarsi sampai sesenja itu tidak kunjung muncul di Kaliurang. Pada tengah malam, kelima pembantu bupati yang menunggangi kuda itu berhenti di satu tikungan di lamping bukit. Di bawah penerangan bintang-bintang dan bulan sabit, mereka menyaksikan tebaran mayat pengawal-pengawal bupati yang adalah juga kawan-kawan mereka. Semuanya mati dalam cara yang mengenaskan dan menggigitkan. Sebagian besar hancur kepalanya atau bobol dada serta perutnya. Kereta yang menjadi tumpangan anak gadis Bupati Sentot Sastra ansrok di tengah jalan, sedang 2 ekor kuda penarik kereta hancur ke 4 kaki masing-masing. Ketika seorang di antara yang 5 itu meloncat turun dan memeriksa kereta, ternyata kereta itu kosong. "Aku tidak melihat Tegal Ireng," kata salah seorang dari mereka. Iya, aku juga. Di mana kusir kereta itu?" "Mungkin dia satu-satunya yang selamat." Tapi ketika menyelidik ke tikungan yang menurun di sebelah sana, mereka kemudian menemui mayat kusir kereta itu menggeletak menelungkup di tanah tanpa nyawa. Aku tak dapat menduga apa yang sesungguhnya terjadi di sini. Kalau rombongan Den Ayu Galuwarsi dihadang perampok, mengapa kawan-kawan kita mati dalam keadaan demikian rupa? Dan kaki-kaki kuda yang hancur itu, ya, aku sendiri tak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan Den Ayu Galuwarsi, menyauti pembantu Bupati Kaliurang yang lain. "Dia diculik, itu pasti sudah. Diculik dan dirusak kehormatannya," menambahkan yang lain. "Kalau begitu, kita harus cari jejak-jejak si penculik." Di malam buta begini, bukan pekerjaan mudah mencari jejak-jejak manusia. Lagi pula, siapapun manusia-manusianya yang melakukan perbuatan biadab ini, pastilah dia berilmu tinggi. Orang berilmu tinggi tidak terlalu bodoh untuk mau tinggalkan jejak. Lantas, kita bikin apa kalau sudah begini? Kembali saja ke Kaliurang dan beri keterangan pada Bupati Sentot. Kalau kamu mau disemprot, kembalilah sendiri. Sepi beberapa lamanya. Kesepian yang membuat bulu kuduk 5 orang itu menggerinding, ditambah lagi dengan tiupan angin bukit di malam buta yang dingin itu. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan Kali Progowetan, mengusulkan seseorang. Tapi tak ada seorang pun yang menerima dan menyetujui usul itu. Kelimanya kemudian mencari tempat yang baik agak jauh dari tikungan jalan, menyalakan api unggun, berkemah di situ, menunggu sampai pagi. Esok paginya, dengan sedapat-dapatnya, kelima orang itu memperbaiki kereta yang rusak. Mayat kawan-kawan mereka yang berjumlah 12 ditumpuk sebisa-bisanya di dalam dan di atas atap kereta. 2 di antara 5 pembantu bupati itu duduk di depan kereta. 1 memegang kendali. Kuda keduanya dipakai sebagai kuda-kuda penarik kereta. Karena kuda-kuda milik kawan-kawan mereka yang menemui ajal itu tak seekor pun yang hidup dan ada di sekitar situ. Kedatangan kelima orang itu dengan membawa kereta yang ditumpuki 12 mayat yang mengerikan, tentu saja menggemparkan seisi kadipaten, bahkan menggemparkan seluruh Kaliurang. Wajah Bupati Sentot Sastra membeku mengelam. Kedua tangannya mengepal. Dia melangkah mundar-mandir. Kepanikan yang amat sangat membuat dia tak sanggup membuka mulut. Sebaliknya, di dalam kamar, istrinya terdengar menangis meraung-raung. "Mana anakku? Mana anakku?" Pekik ratap perempuan itu. Galuwarsi, di mana kau nak? Oh Galuh, Tuhan,
Di mana anakku, Tuhan? Tenggorokan Bupati Sento Sastra turun naik, dadanya menggelora. Kematian ke-12 pengawal kadipaten itu membuat kepalanya serasa mau pecah oleh luapan darah. Di samping itu, yang membuat dia tak bisa diam dan seperti mau gila ialah karena tidak mengetahui di mana anak gadisnya saat itu atau apa yang telah terjadi dengan Galuh Warsih. Melihat kepada kenyataan yang terjadi, pasti Galuh Warsih tidak lebih baik dari ke-12 anak buahnya itu. Kepada siapakah kemarahan yang meluap itu hendak dilepaskannya, hendak dilampiaskannya? Laki-laki ini melangkah terus mundar-mandir. Setahunya, sekitar perjalanan antara Kaliurang dan Kaliprogo Wetan, tak ada gerombolan rampok jahat. Lantas, siapakah yang telah melakukan kebiadaban terkutuk itu? Siapa yang menculik anak gadisnya? Anak tunggal satu-satunya yang menjadi kesayangan tambatan hati. Siapakah yang bisa menjawab semua pertanyaan yang memenuhi benak Bupati Sento Sastra? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.